dulu ya, kasih pemaparan dari akademisi gitu ya. Bapak belakangan. Ya, tema. boleh. Leo, ada charger tab, charger wifi. Angka minta ini, coba. Sudah mau habis. Hah? Bukan. Terus, ini apa namanya iPhone? Oh, iPhone. Harus ya, Leo? Masker ya. Apa? Nggak usah sebenarnya, jarak jauh kok. Nggak usah kamu. Saya itu yang nggak hafal Pak. Rantau ya. Cek, cek. Mohon izin Bapak, barangkali karena kita jaga jarak mungkin lebih visualnya enak kalau maskernya agak dibawain, nggak apa-apa. Iya, azan dulu sambil break lah. Kopi apa nih? Bahan. Putaran aja. Saya akan Oke, sambil nunggu azan, nanti skenarionya akan kami serahkan waktu dan sepenuhnya dari akademisi dulu, ya, dari akademisi dulu untuk menggambarkan barangkali pertimbangan dan juga undang-undangnya. Kemudian dari KNPI, Mas Irham, ya, menyampaikan kenapa mensupport habis judicial review. Nah, kemudian gongnya Pak Gubernur. Ya, Pak Gubernur akan menjelaskan reason dan sebagainya. Teknisnya nanti Pak Dharma Sutomo. Itu ya. Jadi tidak ada cross karena memang ini semuanya berasal dari teman-teman yang melakukan judicial review. Cek teman-teman, in frame-nya seberapa paling luar? Ini masuk? Masuk ya? Masuk ya. Tapi saya nanti keluar frame aja. Biar kalau saya nggak punya pertanyaan saya bisa tanya. Dr. Franto. Ini kopi yang menganut mana aja? Mas TV semua ya? Lengkap ya? Ya, oke. Oke. Kalau depan gini masih in frame ya? Oke.
Saya akan tengah dulu. Ini masuk. Masuk ya. Direktur mana direkturnya? Oke ya. Masuk direkturnya saya sendiri. Oke. Ya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hari ini spesial bagi saya, Ibnu Taufik Juwarianto, tuan rumahnya Dialog Ruang Tengah Bangka Pos. Hari ini saya diboyong ke Latrase dan kebetulan kita memang kencan dengan 4 narasumber kita yang memang sedang jadi trending topik ini di Bangka Belitung. Ya, utamanya terkait dengan sesuatu potensi yang sangat luar biasa di Bangka Belitung, yaitu pertimahan. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu yang hadir di tengah kita. Yang pertama adalah Muhammad Ilham, Ketua KNPI Babel, sekaligus juga Kepala ICDE Cabang Bangka Belitung. Oke, selamat malam Mas Ilham. Assalamualaikum. Oke, yang kedua akademisi dari UBP Bapak Dr. Franto. Selamat malam. Oke, assalamualaikum. Yang di tengah ini kenalannya nanti aja. Yang terakhir dulu deh, Bapak Dharma Sutomo yang nanti akan mewakili atau membawa sebagai lawyer gugatan judicial review terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 2020. Pak Dharma Sutomo, selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah Bapak kita, Gubernur Bangka Belitung, Bapak Erzaldi Rosman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, saya akan sedikit bicara narasi lah, pengantar. Kalau kita datang ke Bangka, pintu masuk yang paling utama adalah ketika kita dari bandara. Kita tahu ketika kita sebelum mendarat itu melihat Pulau Bangka ini sebenarnya bolong-bolong, Pak. Bolong-bolong dan memang itulah tambang. Nah, kenyataannya apakah pertambangan ini membuat masyarakat Bangka Belitung sejahtera apa tidak? Coba, aturan apapun yang ada akan kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu prinsipnya. Nah, sekarang yang sedang ramai, sedang diperbincangkan, sedang diperdebatkan adalah adanya gugatan atau judicial review terhadap undang-undang baru tentang minerba ini yang baru disahkan sekitar 1 bulan lalu kira-kira. Nah, saya nggak akan ngomong banyak, saya tidak akan meng-crosskan kebetulan. Kita ingin tahu jawabannya. Kenapa harus dilakukan judicial review? Itu saja. Nah, pertama kali tentu kami ingin mendapatkan gambaran yang jelas dari akademisi dulu deh. Dr. Farhan, pertama kali saya beri kesempatan untuk memberikan narasi, argumentasi, deskripsi. Bagaimana situasi pertambangan dengan dasar undang-undang dan sebagainya. Monggo silahkan waktu sebetulnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya diminta untuk bicara tambang dari perspektif akademisi mungkin Pak. Ya. Artinya saya akan menyampaikan sebetulnya seberapa sih potensinya, itu dulu yang perlu kita diskusikan. Nah, kita bicara tambang, kalau kita bicara timah, memang selama ini udah cukup lama, ya dari abad 17 kita udah bicara tambang, udah mengerjakan tambang. Orang konsen bicara tentang timah, ya kan? Tetapi dengan perjalanan waktu saat ini orang udah bicara sampingannya, ikutannya. Nah,
yang sering kita katakan lagi trending saat ini dengan REE, rare earth element atau logam tanah jarang. Artinya ini punya nilai komersil yang tinggi juga sebetulnya. Nah, pada konteks-konteks seperti ini, bagaimana kalau kita lihat pertambangan timah juga mulai menurun, tetapi pada sektor-sektor yang mineral ikutannya juga kebutuhan dunia tinggi. Kalau kita bisa lihat dengan kondisi saat ini, yang tinggi masih ada China, masih ada di nomor 1, kemudian di situ Vietnam, ya, negara yang masih baru juga, dia juga ada. Kemudian di situ ada Brazil, ada Rusia. Ada 10 tertinggi, terakhir itu Malaysia. Ya. Di kita belum masuk di situ, bukan dalam arti belum masuk kemudian kita tidak potensi. Kita potensi sekali sebetulnya pada konteks seperti itu. Ya kan? Karena kalau saya ingin ceritakan sebelum saya melihat dari undang-undangnya, kalau saya katakan bagaimana REE itu dibawa oleh mineral ikutannya, ada zirkon, ada potasit, ada ilmenit, ada xenotim, ya kan? Sedangkan kebutuhan saat ini dengan logam tanah jarang aja di atas 60%, itu membutuhkan pada mineral-mineral yang untuk katalis, ya, apakah untuk industri perminyakan, untuk pesawat terbang, ya kan, untuk kimia, ya kan, artinya itu luar biasa. Artinya kita bisa lihat kebutuhan tahun 2020 menurut kami, ya, dari akademisi itu luar biasa kebutuhan dunia. Nah, artinya apa artinya? Kita butuh sebetulnya pada kondisi ini ada payung, ya, payung hukum yang betul-betul bisa menjaga ini sebetulnya, ya kan? Bagaimana kita akan jadi bijak nantinya dalam proses eksplorasi, eksploitasi, sampai kita bicara pemasaran, sampai kita bicara pada konteks aspek lingkungannya. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini saya melihat, kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009. Saya melihat ada kewenangan, saya melihat pada konteks di situ, ya, ada kewenangan yang ditarik ke pusat. Padahal kalau kita melihat, ya kan, ini yang sebetulnya ada kondisi-kondisi kewenangan itu pengawasan semua, itu yang sebetulnya juga menjadi kepentingan daerah sebetulnya, ya kan, karena bagaimanapun daerah juga melakukan pengawasan semua dalam konteks seperti ini. Nah, pengawasan dalam hal ini pastinya kalau menurut hemat kami, menurut sudut kacamata kami di dunia akademisi, pasti kepala daerah akan mengeluarkan dengan namanya perda-perda, ya kan. Nah, kondisi ini terkadang juga jadi masalah sebetulnya. Belum lagi kalau kita bicara nanti pada aspek-aspek pola ruang, pemanfaatan ruang, tata ruang, ini juga mungkin akan jadi kendala, ya kan? Akan jadi kendala pada daerah juga sebetulnya. Nah, pada hal-hal yang seperti inilah kemudian saya melihat, ya, apa yang dilakukan oleh daerah dalam konteks seperti ini tepat sekali sebetulnya, ya, untuk di judicial review, artinya judicial review terhadap undang-undang minerba tersebut. Selain memang karena memang kewenangannya ini lebih diambil ke pusat, juga terkadang saya melihat pada Undang-Undang Dasar 45 sebetulnya juga, ya, karena jelas di situ juga dikatakan bahwa bagaimanapun daerah, ya, itu punya wewenang untuk mengelola daerahnya. Ya. Nah, hal-hal ini yang penting untuk saya katakan kita sikapi, ya kan. Artinya juga ini suatu hal yang positif sekali untuk pembelajaran bagi kita sebetulnya semua, ya kan. Karena bagaimanapun sederhananya yang tahu daerah kita ya sebetulnya kita yang di daerah sebetulnya, ya kan. Nah, iya. Nah, maka mungkin untuk boleh kalau mau tepuk tangan dulu, awal boleh. Silakan saya tepuk tangan dulu. mungkin itu yang bisa saya untuk
awal Bapak ya. Ya. Baik, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Farhan, Dr. Farhan. Kita akan berdalam nanti pada sesi kedua. Yang sesi pertama ini pemaparan dulu lah, tipis-tipis lah. Nah, tipis-tipis dulu, nanti diperdalam nantilah. Setelah kita break di sesi pertama, kita akan berdalam. Yang kedua ini, yang juga semangat sejak awal mendorong adanya judicial review. Ini kawan kita Muhammad Irham, KNPI dan juga ECD. Ini nggak tahu nanti standingnya mau sebagai ECD atau KNPI. KNPI dia tegaskan. Jadi beliau mewakili KNPI. Jadi biar nggak ada pertanyaan lagi di luar itu. Karena pertanyaan itu kalau dibiarkan liar harus dijawab ya, Mas. Oke, Mas Irham, monggo silahkan. Kenapa KNPI punya semangat yang luar biasa? Kebetulan senada dengan apa yang sekarang dilakukan, yaitu melakukan judicial review. Mas Irham, waktu sepenuhnya monggo silahkan dipaparkan. Kalau bisa dituntaskan sampai nggak ada pertanyaan. Kalaupun ada pertanyaan, tuntas semuanya. Itu, monggo silahkan. Baik, terkait gugatan. Sebentar, biar saya lupa nanti diprotes Pak Gubernur. Jadi hari ini, saat ini kita live langsung di fanpage-nya bangkapos.com, kemudian juga di Sonora FM dan juga di Kompas TV delay ya. Oke, jadi kalau ya kita semua ini langsung dan dipantau oleh masyarakat, dan silakan masyarakat nanti kalau ada interaksi boleh melalui fanpage-nya Bangkapos untuk mengajukan pertanyaan. Izin Pak Gub, diizinkan ya. Oke, monggo Mas Irham. Ya, kami dari Komite Nasional Pemuda Indonesia, di organisasi kami berhimpun sekian banyak organisasi kepemudaan. Kita pertama sekali terkaget-kaget karena Undang-Undang Minerba ini lahirnya prematur, dipaksa lahir. Memang kalau ditelisik dari kepentingan-kepentingan perusahaan-perusahaan pertambangan yang besar, ini diduga kuat ada kepentingan-kepentingan sekelompok perusahaan atau grup besar di Indonesia ini yang sedang akan habis masa perpanjangan izinnya. Sehingga bisa jadi sekali lagi, bisa jadi undang-undang ini keluar untuk memuluskan niatan untuk oligarki ini. Kami melihat betul bahwa kepala daerah Bangka Belitung dan kepala daerah yang banyak tambangnya se-Indonesia tidak dilibatkan dalam proses undang-undang ini keluar. Begitu juga Dewan Pimpinan Daerah yang sepertinya tidak pernah dilibatkan. Dan kami yakin juga asosiasi-asosiasi timah di Bangka Belitung tidak juga dilibatkan dalam hal ini. Ini kami melihat ada cacat dalam proses pembentukan undang-undang. Nah, oleh karena itu kami mengingatkan Pak Gubernur, jangan terlarut ngurus corona Pak Gubernur, ini Bangka Belitung harus segera diselamatkan, kami bilang. Dan alhamdulillah sepengetahuan kami sampai hari ini satu-satunya gubernur dari Republik Indonesia yang berani memulai untuk gugatan undang-undang Minerba ini baru Gubernur Bangka Belitung. Ini keberanian yang luar biasa, sama seperti keberanian anak mudanya dan para petinggi negeri ini lainnya. Dan kami juga melihat bahwa undang-undang ini ketika kewenangan daerah ditarik ke pusat, maka ini adalah malapetaka bagi kita semuanya. Ini adalah pengkhianatan bagi otonomi daerah yang awalnya kita diberikan keluasan untuk mengatur daerah kita sendiri, melihat budaya, melihat sumber daya kita kemudian untuk diolah, dan hari ini mau ditarik lagi ke pusat. Pak Gubernur tadi diskusi di luar, beliau menyampaikan kewenangan tidak jadi masalah, tapi bagi kami anak muda kewenangan adalah menjadi masalah. Seorang anak kalau mau jalan-jalan pasti harus kewenangan orang tuanya. Bangka Belitung ini kalau mau dibina dengan baik, maka Pak Gubernur lah yang paling tahu kondisinya. Kalau pertimbangan kita di Bangka Belitung ini dan pertambangan kemudian ditarik ke pusat, berapa orang jumlah di kementerian? Kapan mau datang ke Bangka Belitung? Nah, sementara kita tahu track record lah. Perusahaan A, track recordnya reklamasinya tidak jalan. Oleh Pak Gubernur kalau mau perpanjangan izin, itu reklamasi selesaikan dulu. Tapi kalau ke pusat enggak pernah tahu. Kasih aja laporan tebal-tebal, pusat enggak sempat baca. Atau presentasi saja. Nah, ini yang menurut kami harus dorong sekuat mungkin kepala daerah, DPR, DPD dan semua stakeholder di Bangka Belitung ini untuk sama-sama mendorong sekuat tenaga bahwa Undang-Undang Minerba tahun nomor 3 tahun 2020 harus kita gugat dengan sekuat tenaga. Itu dulu pengantarnya. Baik, biar semangat aplaus dulu deh Mas Irham. Oke, kayaknya harus persiapan ini sebelum Pak Dharma Sutomo secara teknis dan mungkin lebih pasal ke pasal nanti ya, mana yang apa yang perlu digugat, mana yang punya peluang dan sebagainya. Kita beri kesempatan kepada Pak Gub. Ini
yang kalau pinjem istilahnya Mas Irham, gubernur yang berani, nekat melakukan gugatan yang notabene adalah aturannya sendiri sebenarnya, kan begitu. Iya. Oke, Pak Erjaldi, monggo silahkan. Sama dengan Mas Irham, kalau bisa Pak, yang selentingan-selentingan di luar pertanyaan kalau bisa dijawab sekalian. Saya untuk sesi pertama tidak akan bertanya, silahkan semuanya mau diloskan kayak apa. Monggo Pak Erjaldi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Mas Taufik dan kawan-kawan sekalian, Bang Momo, Pak Dr. Prianto dan Adinda Irham, yang kami hormati, dan sekalian para pemirsa live IG Bangka Pos bersama Sonora ya, dan Kompas TV ada di sini. Jujurnya saya terus terang saja termotivasi karena didorong oleh anak muda ini, Mas Taufik. Memang awalnya saya udah mau mengajukan mengajukan uji formal sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 3 ini. Tapi tadi maju mundur, tapi terus dapat dorongan. Saya pikir ini memang harus nunggu dulu jadi yang pertama atau nunggu orang lain dulu yang ini kan. Tapi saya karena didorong, oke lah saya mengajukan itu. Sebelumnya kami berkonsultasi dulu dengan Bang Momo dan ada rekan-rekan kita di Jakarta. Kalau ditanya kenapa saya selaku Gubernur Provinsi Bangka Belitung mengajukan uji formal ini, yang pertama sekali adalah kita gubernur itu atau kepala daerah, bupati, wali kota tidak pernah diajak untuk mendiskusikan dan membahas undang-undang ini. Padahal itu wajib. Saya ingat betul waktu menyusun Undang-Undang Nomor 4 2009. Saya waktu itu wakil bupati. Kami bersama gubernur dan para bupati diundang DPR RI untuk memberikan masukan. Sekalipun hanya beberapa persen masukan dari kami itu diterima. Ada yang tidak diterima, beberapa. Nah, artinya dari sisi itu pun bagaimana kita mau melaksanakan undang-undang ini sedangkan undang-undang ini dibentuk tanpa meminta pendapat kepada orang yang sebetulnya di lapangan lebih paham. Bukan paham masalah tambangnya, bukan. Situasi seluruhnya, baik pertambangan, masyarakat, dan wilayah. Itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang ini tidak melalui proses minta pendapat juga dengan DPD RI. Maka waktu itu saya tanya dulu sama DPD RI. Saya pernah datang ke Pak Ustadz Zuri. Ini kenapa DPD meloskan ini? Kok tidak diajukan uji formal? Awalnya beliau mau, tapi akhirnya diajak waktu menyerahkan nggak mau, mundur. Ya udah nggak apa-apa. Itu yang kedua. Dan seharusnya harus lewat DPD RI. Tapi secara teknis hukum nanti Bang Momo pasti inilah. Yang ketiga, ini tidak ada carry over dari DPR RI sebelumnya. Jadi tidak ada daftar inventarisir masalah. Bikin undang-undang tanpa ada daftar itu ya apa kira-kira produknya? Nah, yang lebih mendorongkan lagi terus terang saja, tadi Irham saya sudah sampaikan, maka dia ulangi. Kalau masalah kewenangan itu bukan, saya nggak terlalu mikir lah. Malah saya bersyukur kalau misalnya nggak ada kewenangan di tambang, pusing ngurusnya. Ya. Tetapi yang masalah bagi kami di sini adalah, kalau tidak salah saya baca di pasal 35. Pemerintah daerah wajib menjaga tata ruang, khususnya tata ruang yang sudah ditetapkan, termasuk di situ tata ruang yang ada IUP dan IUPK pertambangan. Coba bayangkan, kita harus wajib menjaga dan tidak bisa merubah itu.
nggak usah jauh-jauh nih. Mohon maaf pemirsa, waktu kita mengurus membentuk Perda RZWP3K, tata ruang kelautan, yang mana laut kita ini pun banyak iup tambangnya. Ketika kita mau menetapkan tata ruang antara pariwisata, budidaya perikanan, konservasi, dan pertambangan, semuanya berbenturan. Dan kita tidak bisa leluasa untuk mencabut satu dan yang lainnya, karena masing-masing mempertahankan dirinya. Coba bayangkan ketika undang-undang itu sudah menetapkan bahwa pemerintah daerah harus menjamin. Nah, masalahnya ketika menjamin ini, yang dijamin, yang diurus adalah masyarakat di daerah, bukan pemerintah pusat. Artinya ketika terjadi konflik sosial, yang turun ke depan siapa? Pasti daerah. Bukan kita tidak mau direpotkan, tetapi alangkah lebih mulusnya ini harus dirembuk secara bersama-sama. Jadi pusat tahu apa sebetulnya kepentingan daerah di sini, dan daerah pun tahu keinginan daripada pemerintah pusat. Dan di Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah jelas di pasal 18 mengenai otonomi daerah. Itu otonomi daerah sudah diberikan kepada pemerintah daerah seluas-luasnya, dan berkenaan dengan sumber daya alam, pemerintah daerah dapat seluas-luasnya bekerja sama dengan pemerintah pusat. Artinya kenapa tidak kita kedepankan kerjasama? Jadi ibaratnya pemerintah pusat mau apa, harus disinkronisasikan dengan pemerintah daerah. Ini yang seharusnya kita harapkan. Bukan menetapkan dengan otoriter, harus menjamin. Menjaminnya melalui tangan orang lain. Yang notabene kita disuruh berhadapan dengan masyarakat. Keinginan masyarakat belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Kaki saya ini satu di daerah, satu di pusat. Jangan sampai di pusat saya diikat, di daerah saya diikat, akhirnya maju mundur, maju pun tidak bisa, apalagi mundur. Nah, ini yang sulit nantinya. Nah, disinilah bagaimana kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat nggak usah jauh-jauh, urusan kehutanan saja. HTI, Pak Gubernur cabut, nggak bisa cabut saya, karena izinnya adalah pemerintah pusat. Pak Gubernur kan rekomendasi. Rekomendasi itu bunyinya adalah bukan memberikan izin, tetapi merekomendasikan bahwa lahan tersebut memang belum diizinkan HTI. Misalnya begitu. Karena kita harus meyakinkan pemerintah pusat. Nah, coba bayangkan Bapak-bapak, para pemirsa sekalian, ketika tata ruang tadi tidak bisa dirubah. Sepertiga wilayah Bangka Belitung ini adalah pertambangan. 40%-nya itu kawasan hutan. Sepertiga taruhlah 30%. Taruhlah nggak usah 30%, mau 27 atau 25, taruhlah 25. 25 tambah 40 sudah 65. 65% masih 35%. Jadi 30 sampai 35% daerah yang masih dapat ruang relaksasi, kata kita zaman sekarang ini. Ruang relaksasi pemerintah daerah. Disitulah. Coba bayangkan, hanya 30 sampai 35% ruang relaksasinya. Oke, kalau misalnya harga tambang, komoditi tambang lagi bagus, oke, pendapatan kita bagus. Mohon maaf, pendapatan di sini hanya royalti tok ya. Royalti tok. Tetapi PDRB masyarakat Bangka Belitung ini masih 40%-nya adalah dari pertambangan dan ikutannya. Kita akui itu. Ya, kita akui itu. Tetapi bukan berarti kita melakukan uji formal ini kita tidak pro tambang. Kita akan pro tambang. Tetapi pro tambang yang bagaimana? Pro tambang yang harus diatur duduk bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tahu mesti bekerja apa, ya. Dan bekerjalah tambang ini dengan baik dan benar yang menghasilkan untuk harkat orang banyak, terutama daerah yang terkena dampaknya.
Bukan sebaliknya, mendatangkan bencana, hasil bumi diambil, tapi masyarakatnya tetap sengsara. Nah, itu. Bagaimana caranya? Kita atur dalam undang-undang. Kalau sekarang misalnya dieksploitasi terus, giliran orang terbang dari pesawat lihat bolong-bolong, yang disalah? Nggak pernah orang menjalah menteri. Gubernur, Pak. Yang disalah gubernur, bupati. Kemana aja nih Pak Gubernur? Kemana nih Pak Bupati? Apa nggak pernah keliling? Lah. Saya ambil lagi satu contoh. Kalau ketika misalnya hasil daripada pertambangan, harga tambang lagi bagus, oke, ekonomi kita pasti akan melejit. Tetapi ketika suatu saat tambang drop, kita mau ganti pakai apa? 30% tadi. Mana bisa? Bisa sih bisa, tapi lambat sekali. Maka kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada salah satu komoditi. Dari dulu saya sudah bilang, kita harus segera mentransformasikan dari tambang ke pariwisata. Karena pariwisata ini multiplier efeknya banyak. Baik kepada pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM. Ya, kalau dihitung-hitung, kalau kita berhasil di pariwisata ini, insya Allah dia akan bisa landed lebih take off lebih cepat. Kalau kita bisa. Nah, makanya saya ingin memberi pemahaman ini kepada seluruh masyarakat. Mohon maaf sekali lagi, kewenangan itu nomor 2. Tetapi ketika kewenangan ini tidak diiringi, apa maksud saya, kewenangan nomor 2, tetapi yang lebih penting bagi saya itu adalah bagaimana kita mengelola tata ruang ini. Jangan sampai nanti, mohon maaf, berapa sih luas Bangka Belitung? Daratnya? Kalau Kalimantan oke lah, ya. Luas Bangka Belitung sebegitu, terus mohon maaf, kapasitas fiskal Bangka Belitung adalah kapasitas fiskal 10 provinsi terendah. Kenapa? Karena Bangka Belitung ini adalah negeri kepulauan. Kalau dihitung daunnya, laut nggak dihitung. Yang dihitung darat. Ditambah lagi darat yang sempit, jumlah penduduknya sedikit. Jadi kalau kepala daerahnya tidak kreatif, mungkin untuk bayar gaji pegawainya pun dia susah. Ya. Oh, ini luar biasa nih. Ya. Jangan dianggap enteng nih. Ya. Makanya tolong kita pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif. Tetapi kreativitas kita ini kalau begini hanya 30% dari luas daerah. Apa yang mau dikreatifkan? Ya, saya ambil contoh lagi. Saya tahu persis waktu penutupan Kobatin, Bang Momo. Saya wakil bupati. Ya. Penutupan Kobatin itu Pak Doktor baru selesai kurang lebih 6 bulan yang lalu. Kita ambil salah satu contohnya saja. Betapa tidak kuatnya cengkraman pusat mengurus itu. Aset yang masih bagus, komplek pengkantoran yang mewah, di tepi pantai, fasilitas golf, listrik, air, aspal, fasilitas olahraga, clubhouse, dan lain sebagainya. Termasuk PDAM, layaknya sebuah kota baru kalau Kobatin dulu. Iya. Tetapi ketika tambang itu tutup, dengan kondisi perusahaan tersebut rugi dan meninggalkan hutang pajak. Mana ada perusahaan tambang rugi? Iya. Tapi maaf ya, bukan. Aduh, ini salah pula saya. Sorry ya, bukan ini ya. Kobatin tutup dalam kondisi rugi. Dan waktu penyerahan aset tersebut dalam kondisi tidak bernilai, 0. Diserahkan ketika sudah ambruk, Bang. Ya. Sudah terbakar, sudah gudang kosong, termasuk aset-aset yang lainnya yang sebetulnya bernilai, habis.
tidak bernilai karena rusak kemakan masa dan hilang dicuri orang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Termasuk IUP yang sebetulnya masih aktif, yang masih bisa dioperasikan, tetapi oleh pusat lambat betul diputuskan siapa yang mengelolanya. Sampai sekarang belum dikelola dan dibiarkan rusak dan dicuri oleh orang. Nggak rugi kita? Siapa yang mau disalahkan? Ada nggak yang menyalahkan pusat? Nggak ada. Yang disalahkan bupati, yang disalahkan gubernur. Saya ingat betul waktu kampanye sedang debat kandidat. Masalah Kombantrin dipertanyakan. Saya bilang saya bukan tidak bisa ngurus, memang tidak ada kewenangan ngurus. Karena waktu itu PMA. Nah jadi masyarakat, yuk kita membuka mata kita sama-sama. Bahwa tanggung jawab ini bukan tanggung jawab gubernur semata. Tetapi gubernur dan masyarakatnya dan rakyatnya. Tapi tolonglah gubernur ini dibantu, didukung. Karena undang-undang ini sudah sangat jelas. Oke. Terima kasih Pak Gubernur, itu dulu kesempatan pertama ini. Tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber yang sudah bicara. Jadi menurut saya reason sudah disampaikan, alasan sudah disampaikan, kemudian saatnya ini eksekutornya gimana nih, strateginya. Ini ada advokat lawyer yang tampaknya menakutkan. Saya ketemu juga kayaknya pelit ngomong ini. Pak Dharma Sutomo, monggo silahkan Pak Dharma Sutomo sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang hadir pada malam hari ini, juga pemirsa Sonora Kompas TV, terima kasih kepada Bang Kapos yang sudah menyelenggarakan ini. Jadi begini, saya lurusin dulu ya. Tadi ada istilah dikeluarkan itu menggugat undang-undang. Ini sebenarnya bukan menggugat undang-undang ya. Ini kita nih kalau bicara hukum itu kadang-kadang istilah aja kadang. Yang kita ajukan ini adalah permohonan pengujian undang-undang. Jadi ada undang-undang kita uji itu. Nah, gitu bukan kita gugat ya. Jadi Pak Gubernur bukan menggugat ya, menguji. Ya, uji formil dan uji materialnya. Apakah undang-undang ini, jadi yang diuji itu antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Nah itu karena kita ke MK. Jadi yang kita uji itu. Nah karena yang mengujinya Pak Gubernur, jadi materinya adalah masalah kewenangan. Karena kalau yang lain-lain Pak Gubernur tidak punya legal standingnya. Nah, jadi di MK itu yang pertama diuji itu legal standingnya atau kedudukan hukum seorang pemohon. Ya, kalau saya misalnya gugat soal kewenangan, apa urusannya kok? Ya kan gitu kan? Nah oleh karena itu, karena ini menyangkut masalah kewenangan, maka Pak Gubernur lah, sebenarnya bukan hanya Pak Gubernur sendiri, harusnya juga termasuk DPRD-nya. Cuma saya bingung juga DPRD-nya diam aja. Nah, DPRD provinsi ini, karena di dalam undang-undang disebutkan pemerintah daerah itu adalah gubernur dan DPRD. Berarti kewenangan gubernur dan kewenangan DPRD-nya yang diambil. Nah saya tidak ngerti apa-apa atau diem aja ngerti ya lah bahasa bodoh gitu kan. Nah kan gitu. Nah jadi yang kami lakukan ini adalah pengujian undang-undang. Jadi kita uji nanti apakah benar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu. Kalau kata Mahkamah Konstitusi bertentangan, dinyatakan tidak konstitusional dan dinyatakan tidak mempunyai ikutan hukum mengikat. Dan saya sudah pengalaman menguji ini pada tahun 2010, saya juga menguji Undang-Undang Minerba ini Pak Gob. Dan ada beberapa pasal yang dikabulkan oleh MK.
Di tahun 2010 saya sudah nguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Nah sekarang kalau di Bangkapas menggugat Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 ini untuk siapa? Kan pertanyaannya gitu kan? Untuk siapa? Ya untuk kita lah, untuk masyarakat, untuk daerah Provinsi Babel ini. Seharusnya, tadi bayangan saya sebenarnya gubernur-gubernur atau DPRD di daerah-daerah lain yang punya kekayaan tambang ini harusnya gugat. Tapi kenapa diem? Terus terang saja saya jadi tanya nih. Bertanya dong, ngapain? Diem ini. Biasanya ada gubernur-gubernur yang garang-garang istilah kita tuh. Biasanya lebih nih, cuma tidak ada. Cuma gubernur Babel yang, ini bukan soal berani atau tidak berani ya. Ya. Justru saya pikir kalau Pak Gubernur tidak menggugat, gubernur yang gugat, justru masyarakat nanti gugat. Kenapa? Ini kewenangan daerah diambil kok diem saja. Kan begitu. Nah kalau ditanya nanti gimana peluangnya? Kerja kami lawyer ini, advokat ini tentunya sebelum kami menggugat kami mempelajari. Ya, kami pelajari dulu gimana. Ya. Jadi tidak sembarangan aja. Pak, kau pakai istilah gugat, Pak? Bukan artinya ya gugat atau kalau perkara perdata kami gugat misalnya kan. Pengacaranya kan macam-macam Mbak ya. Misalnya Irham nyuruh saya gugat ini, nah, saya tidak langsung terima walaupun dia bayar. Saya bilang, saya pelajari dulu. Saya tidak mau kalah. Ya, sembarangan nanti saya kalah, reputasi saya jatuh. Ya. Sebagai pengacara tentunya saya pelajari dulu, tidak sembarang terima perkara gitu ya. Nah tentu para undangan di sini ya, pemirsa juga pengen tahu kira-kira gimana sih peluangnya. Ya, tanya tadi. Nah tadi sudah disampaikan Pak Gubernur. Ini kan ada yang kami gugat itu pasal 4 ayat 2, ayat 6, ayat 7, pasal 4 ayat 2, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 67 dan seluruh pasal-pasal yang dimenai dengan mencabut kewenangan pemerintah daerah di sektor pertambangan. Jadi semuanya kalau ada pencabutan wewenang, pencabut. Nah tadi Pak Gubernur udah bilang. Nah saya mulai dulu dengan masalah, kalau kita bicara hukum, kita bicara dulu membuat undang-undang ini, kita bicara dulu tentang politik hukum. Itu kalau para mahasiswa Fakultas Hukum, Sarjana Hukum pasti tahu itu pelajaran awal kita ya. Kalau kuliah itu di hukum itu pelajaran awal itu politik hukum itu. Nah saya lihat dari politik hukum aja sudah bertentangan. Mari kita lihat. Politik hukum kita dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar itu jelas dalam pasal ayat 5-nya. Itu menyadang politik hukum kita itu terusnya politik hukum pemerintahan daerah kita adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan itu memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah provinsi dan kabupaten kota. Ya. Itu politik hukum kita. Ya. Oleh karena itu maka undang-undangnya harus mengarah ke sana. Ya. Nah di dalam, nah sekarang kita tanya, yang ngatur gubernur nih, kewenangan gubernur ini undang-undang pertambangan atau undang-undang pemerintah daerah? Ya. Di pasal 18 ayat 1 itu disebutkan bahwa NKRI itu terdiri dari provinsi, kabupaten, kota yang diatur dengan undang-undang. Undang-undangnya undang-undang berapa? Terakhir undang-undang 23 tahun 2015 yang diperbarui dengan undang-undang 9 tahun 2015. Nah itulah yang ngatur kewenangan gubernur. Apa kewenangan gubernur ini di bidang ini. Ada di dalam undang ini itu disebut dengan mengurus urusan pemerintahan di bidang yang urusan konkuren istilahnya itu. Itu jelas disebutkan bahwa di dalam undang-undang 23 itu gubernur berwenang untuk mengurus sektor energi dan sumber daya mineral. Ya. Tadi disebutkan lagi, kita ini negara kepulauan, mengenai negara kepulauan, provinsi kepulauan. Ya. Provinsi kepulauan itu diatur di pasal 27, 28 Undang-Undang nomor 23 itu. Ya. Di situ lebih tegas lagi bahwa
pemerintah daerah provinsi kepulauan itu berwenang, berhak untuk mengatur, melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut. Itu sama mungkin kalau kita lihat provinsi istimewa, ya daerah khusus hal itu. Jadi di sini anunya masalahnya. Jadi saya lihat sudah bertentangan semua itu. Nah oleh karena itu kalau kita lihat ini saudara ya, satu lagi yang mungkin tidak dipahami oleh DPR RI itu dengan orang pemerintah ini mungkin karena tadi itu karena tidak melibatkan seorang. Jadi naskah akademiknya kita tidak tahu, tidak pernah baca ya. Daftar inventarisasi masalahnya kita taruh dimnya. Nah saya ingin jelaskan dulu mengenai undang-undang. Undang-undang pemerintahan daerah itu dikualifikasikan sebagai undang-undang organik. Apa itu undang-undang organik? Ya, undang-undang organik itu adalah undang-undang yang dibuat atas perintah undang-undang dasar. Nah kalau undang-undang minerba ini namanya undang-undang non-organik. Nah kok undang-undang non-organik ngatur, ngerubah, mencabut undang-undang organik. Ini dari segi prinsip hukum perundang-undangan udah salah. Tidak boleh undang-undang non-organik mengubah, mencabut undang-undang organik yang secara sifatnya lebih tinggi. Ya, undang-undang minerba ada diatur di undang-undang dasar, bukan perintah undang-undang dasar. Nah dari sisi ini aja sudah ada kekeliruan. Nah kemudian kita lihat, saya ingin jelaskan Pak F mengenai undang-undang organik ini. Tahun 1999 itu dimulai otonomi, keluarlah undang-undang nomor 22 tahun 1999. Itu undang-undang tentang pemerintahan daerah otonomi. Mengenai pertambangan, pertama kali undang-undang pertambangan ini diatur dengan undang 37 tahun 1960. Yang kemudian dirubah dengan undang 1167. Kedua undang-undang ini sentralistik. Seluruh kewenangan itu ada di pusat. Kita ini di daerah ini itu waktu itu provinsi ya. Hanya dibaginya galian C. Galian C itu apa? Ngambil batu kerikil, pasir bangunan, ya, tanah palet, kita orang Bangka itu kita urus. Yang lain itu urusan pusat. Nah keluar undang-undang 22, walaupun undang 1167 belum dicabut, ya, karena perintah ini undang-undang organik ini maka keluarlah PP 75 tahun 2001. PP 21 itu, PP 75 21 itu menyerahkan kewenangan kepada bupati dan gubernur untuk mengurus urusan tambang ini. Maka sejak itu pengurusan tambang diserahkan kepada, artinya undang-undang pertambangannya sudah ada lahir lebih dulu, menyesuaikan dengan undang-undang otonomi, bukan sebaliknya. Kalau sekarang ini terjadi undang-undang pertambangan berlawanan dengan undang-undang otonomi, undang-undang organik saya katakan tadi. Nah, Oke, di sini Pak Dharma Sutomo, kayaknya agak sulit dipahami netizen. Biar kita fresh dulu, kita Ya. break dulu ya. Ya, Nanti boleh, dijual. boleh. Baik, teman-teman netizen, pemirsa fanpage-nya Bangka Pos yang live, kemudian Sonora yang juga live dan siaran delay-nya Kompas TV. Kita break barang 2-3 menit, akan disajikan snack buat para narasumber kita. Sebelumnya saya akan sampaikan, bukan menyimpulkan ya, tapi intinya ada substansi, tapi caranya menggunakan yang sebenarnya bukan apa ya kalau diistilahkan. Tadi kan Pak Dharma Sutomo mengatakan legal standingnya harus sah, yaitu menggunakan kewenangan. Itu kan cara. Tapi apa yang disampaikan Pak Gubernur adalah substansi, yaitu reasonnya apa. Jadi biar bisa dipisahkan antara reason sama substansi, kan begitu ya. Oke, kita break dulu dalam 2-3 menit. Biar kita juga lebih nyaman, dan nanti akan kita mulai putaran berikutnya dari Pak Dharma Sutomo yang tadi membicarakan soal konflik antara Undang-Undang Minerba dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Kita aplaus dulu untuk 4 narasumber kita. Terima kasih, break dulu. Mana yang masih lagi Pak Kapos?
Oke. 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 Ini mestinya bukan saya ya. Oke ya, ya nggak bisa. Kita break ini, jadi memang agak membingungkan ya, karena ini teknis. Tapi nggak apa-apa. Jadi standingnya adalah bahwasanya kita ini faktanya adalah adanya judicial review. Kita tidak akan perdebatkan antara yang pro undang-undang atau bagaimana, tidak, sama sekali tidak. Kita ingin tahu reason kenapa ini dilakukan judicial review. Itulah sikapnya. Jadi jelas ya bahwasanya ini mengungkap reason atau alasan atau tujuan kenapa ada judicial review. Itu. Terima kasih, kita break dulu. Memang jadi kamera on masalah. Nanti saya tanya yang agak itu nggak apa-apa, karena itu harus dijawab menurut saya Pak. Seperti yang pemilihan teman-teman yang agak kontra, justru malah harus saya tanyakan biar Pak bisa jawab. Kewenangan. Ini Pak Kubdi sebenarnya kan alasannya itu hanya karena kehilangan kewenangan. Jawab aja dari Pak. Ya, gitu ya. Daripada didiamkan kemudian kita pura-pura nggak tahu malah. Iya kan? Ini dijawab aja. Cara berikut ini sebelum dimasukkan ke dalam kulkas. Santan yang sudah direbus ke dalam wadah seperti aluminium. Lalu siapkan wadah yang berbeda dan masukkan es batu di dalamnya. Kemudian taruh wadah yang berisi santan di atas wadah yang berisikan es batu. Dinginkan sampai suhu di bawah 5 derajat Celcius. Baru bisa disimpan di kulkas. Jangan sampai santan dibiarkan dan didiamkan di suhu ruang lebih dari 2 jam. Jika sudah taruh santan pada sebuah wadah dan tutup rapat, kemudian diberi stiker penanda waktu. Santan bisa disimpan di dalam freezer dan bertahan lebih dari 1 bulan. Namun, tidak disarankan menyimpan santan terlalu lama karena bisa mengurangi rasa santan. Santan yang langsung disimpan di dalam kulkas akan rawan rusak dan rasanya asam. Pesan ini disampaikan oleh Sonora FM Bangka. Tes. Oke. Belum. Sonora. Lanjut.
Baik, sebelum dilanjut, selamat datang kepada semua hadirin. Ini banyak orang praktisi pertambangan, banyak orang yang hadir mensupport acara ini, melihat acara ini karena ini juga masa depan Bangka Belitung secara keseluruhan, intinya begitu. Di sebelah kiri para praktisi tambang, di sebelah kanan para praktisi pariwisata barangkali. Dan kita di tempat heritage, yaitu yang memang menjadi simbol kita punya potensi pariwisata. Baik, kita lanjutkan diskusi kita, teman-teman di netizen Bangka Pos yang live hari ini, kemudian di Sonora yang juga live, dan di Kompas TV. Tadi sampai ke Pak Dharma Sutomo, cuman kita paksa deh beliau sekarang biar lebih teknis. Karena tadi saya sebagai moderator udah diprotes, nggak boleh pakai istilah gugatan dan sebagainya. Pak Dharma Sutomo agak lebih teknis biar gampang dimengerti Pak Momo. Monggo dilanjut tadi pemaparannya. Karena kalau ngomong pasal kemudian bahasa hukumnya agak dibumikan dikit gitu Pak Momo. Monggo silakan. Iya, jadi saya ingin jelaskan itu dulu ya, supaya jangan ada persepsi kita yang salah kan. Tapi saya maklum lah kalau ada yang begitu kan. Karena untuk memahami itu memang tidak mudah gitu ya. Ya. Misalnya ada bilang, kok gugat Pak Gubernur berani gugat ngelawan presiden, kan orang tahunya kan. Ya. Undang-undang ini presiden buat pemerintah pusat, gini-gini. Ini persoalannya bukan melawan presiden. Ya. Kita setiap masyarakat ini punya hak konstitusional kan. Iya. Ya dah. Kalau ada justru kita mencoba meluruskan. Ya. Jadi jangan sampai nanti kalau ada yang gugat masyarakat diem saja sehingga undang-undangnya jadi melenceng. Ya. Jadi kalau ditanya kepentingan apa? Tadi Pak Gubernur bilang kalau mau ini ya, kalau kewenangan cabut lah. Ya dah. Tapi persoalannya kan bukan di situ. Efek daripada dicabutnya ini bukan hanya kepada pemerintah daerah saja, kepada yang lain. Anda bayangkan sekarang ini untuk menetapkan WPR, wilayah pertambangan rakyat, dan IPR, izin pertambangan rakyat itu sekarang ini harus ke menteri. Anda tahu kan tambang rakyat ini, kalau tambang rakyat itu dapat timah aja 50, 100 kilo, ngurusnya ke menteri. Kira-kira logis tidak? Kan gitu. Karena kalau orang belajar hukum itu ada adik hukum itu menyatakan hukum itu harus logis. Kalau udah logis bukan hukum. Kalau dia bukan hukum jangan diikuti, boleh dilanggar. Nah kira-kira kalau orang dapat timahnya 50 kilo, tambang rakyat ya, 100 kilo, ngurus izinnya ke menteri. Bukan gampang, ongkos pesawatnya aja udah berapa, belum tentu ketemu sama Pak Menterinya. Ya. Ketemu ini, ketemu itu. Nah ini yang saya anggap tidak logis. Ya. Nah sebenarnya kalau kita baca undang-undang Minerba itu sebenarnya udah bagus itu. Diberikan kewenangan kepada daerah ngaturnya. Daerah yang tahu. Ya. Nah di sini, oleh karena itu tadi saya nyatakan bahwa ke depan memang tambang rakyat ini harus kita tata kembali. Saya dulu tahun berapa waktu masih zaman Pak Eko waktu itu gubernur ya. Itu ngadakan pertemuan dengan para bupati pada waktu itu. Pada waktu itu kan kewenangan WPR ini ada di bupati waktu itu. Saya bilang Pak Bupati, gampang sih undang-undang itu gampang. Netap WPR itu cukup bupati mengajukan minta persetujuan dewan setuju keluar IPR. Ya, kan kasihan rakyat ini nambang-nambang ditangkap polisi. Maka itu saya bilang kalau orang itu kan dia maunya semua ini ilegal semua lah. Kalau legal kan susah. Paham kan maksudnya kalau legal dong. Ya enggak bisa kita main-main sama dia. Saya ini sering nangani kasus perkara orang-orang nambang nih Pak. Dan kesian nih lihatnya. Ya. Sebenarnya mereka udah tahu tuh orang nambang. Ya, rakyat tuh menambang tahu. Waktu alat beratnya lewat
di depan kantor polisi kan tahu pasti orang yang nama, tapi dibiar dulu kalau belum ada share. Emang yang nyediain alat berat siapa, Pak? Ya? Yang nyediain alat berat juga siap. Jadi akan apa? Alat berat. Oh, media mereka kan sewa. Berarti ada yang nyewakan juga kan sebenarnya? Iyalah. Orang itu udah sewa dari rental. Yang maksud saya itu kalau nak nindak itu dari awal, jangan diarah aja. Tapi memang kalau dari awal kan rugi. Tapi kalau lah sudah bekerja lah dapat timahnya, baru di ini kan negosiasinya kan lebih enak. Oke, kita nggak mau terjebak dengan polemik pertambangan Ya, yang itu salah banyak lah. Jadi itu yang maksud saya dengan WPR ini. Konteksnya kan dengan WPR sejelasnya. Kalau rakyat itu sudah punya izin pertambangan rakyat kan tidak ada lagi yang gitu-gitu. Kalau orang datang, ini PR saya. Nah, ini sebenarnya tugas siapa? Ya. Nah, harusnya keluar anunya ini kan dari anggota dewan kan yang mewakili rakyat. Ya, sampai yang ke Pak Gubernur. Kalau sekarang ini Pak Gubernur yang ngeluarin. Pak, best praktis Pak Mamo, kalau judicial review ini dilakukan, ini biar masyarakat tahu ya, barangkali saya mewakili pemahaman masyarakat yang mungkin nggak paham. Ketika judicial review ini dilakukan, yang akan terjadi apakah mengubah pasal per pasal atau ini kembali kepada undang-undang sebelumnya, Pak Momo? Ya jadi begini, nanti putusan mahkamah itu kan, dia menyatakan pasal ini yang kita uji itu bertentangan dengan undang-undang dasar dan dinyatakan tidak konstitusional. Dan oleh itu perubahan itu menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berarti tidak laku pasal itu. Oke. Ya artinya kalau tidak laku kan kembali ke undang-undang lama, aturan lama. Ini yang jadi pertanyaan soalnya, apakah diubah pasal per pasal atau kembali ke undang-undang sebelumnya? Itu masalahnya. Ini. Ya. Jadi begini ya. Dia itu ada uji formil. Uji formil itu dari aspek formalitas ya. Ya, jadi dia ada yang menguji formil ini bahwa pembuatan undang-undang itu tidak memenuhi syarat formil. Tadi disebutkan tidak ada DIM, tidak ada melibatkan stakeholder yang lainnya. Ya, formalitasnya. Ya. Jadi kalau formilnya aja sudah cacat, ya. Aspek formilnya sudah cacat, maka undang-undang itu secara keseluruhan dinyatakan tidak sah. Kan formalitas dulu. Sama lah begini. Kalau di hukum pidana itu ada istilahnya uji formilnya itu melalui pra peradilan. Ya. Kalau nangkap orang dinyatakan tidak sah, orangnya harus dikeluarkan. Kan gitu kan? Ya, ya. Nah itu uji formil. Jadi di aspek formil. Nah, yang kita uji ini materinya, pasal per pasalnya. Nah, jadi ada uji formil itu lebih menilainya dari aspek formalitas. Kalau secara formil, masa undang-undang sebulan aja selesai, ngesahkannya malam hari ya ada apa misalnya kan? DIM-nya tidak ada. Kalau undang-undang itu dibuat dulu daftar inventarisasi masalah, ya itulah yang dijadikan ini. Ya, pelibatan DPD di undang-undang disebutkan harus melibatkan DPD kan, apalagi menyangkut kepentingan daerah. Nah itu yang dimaksud itu ya. Okay. Kalau dikabulkan undang-undang uji formilnya dinyatakan tidak sah, maka undang-undang itu dinyatakan tidak sah. Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan itu. Karena tidak memenuhi kaidah-kaidah tata cara pembuatan suatu undang-undang. Nah itu. Okay. Nah, kalau kita kan pasal-pasalnya, ketika pasal yang kita uji dianggap tidak konstitusional dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka kembali kepada pasal yang lama. Artinya tidak laku ini kan. Perubahannya menjadi tidak sah. Tidak punya kekuatan konstitusional. Artinya kembali kepada aturan lama. Nah itu. Itu. Oke, Pak Momo, tepuk tangan dulu deh teman-teman. Jadi memang benar ya kalau saya mengatakan bahwasanya kadang-kadang bahasa hukum itu kalau orang-orang yang memanfaatkan, yang penting saya tahu hasilnya menang, yang penting regulasi itu menguntungkan saya. Tapi soal proses yang bulat, yang seperti bulat apa ya, proses yang berbelit, yang rumit itu kadang-kadang orang nggak mau tahu, itu urusannya Pak Momo memang ya. Jadi kalau ini orang Pak Momo menjelaskan banyak yang nggak paham, orang-orang pengennya yang penting regulasinya saya suka, regulasinya menguntungkan saya atau menguntungkan masyarakat secara umum. Itu urusannya Pak Momo kalau pusing-pusing, kalau nanti gugat pada proses persidangan barangkali. Oke, sekarang saya mau buat Pak Erjaldi lebih bersemangat.
Ya, pertanyaan ini harus saya sampaikan karena kalau didiamkan justru ini akan menjadi bola liar, Pak Erzaldi ya. Oke, mestinya ke operator bukan ke saya, tapi tidak apa-apa karena ini live talk show. Monggo silakan tepuk tangan dulu karena ini memang menarik dan acara ini ditunggu. Yang jelas saya ingin membuat Pak Erzaldi lebih semangat, Pak Gubernur lebih semangat karena di sosial media kita banyak pertanyaan-pertanyaan. Walaupun sebelumnya tadi sudah dijawab oleh Pak Erzaldi sebelumnya. Pak Gubernur banyak postingan di sosial media. Jujur deh dijawab. Sebenarnya kan pengalihan undang-undang yang baru nomor 3 2020 yang mengubah undang-undang nomor 4 2009 itu kan sebenarnya intinya adalah mencabut kewenangan begitu kan. Nah, tadi sudah disampaikan sebenarnya. Tapi dilabeli juga Pak Erzaldi bahwasanya ketika kewenangan diambil pusat itu artinya pusat sudah tidak percaya sama daerah. Begitu. Banyak hal-hal yang bernarasi menurut saya memang gugatan ini intinya adalah kepentingan gubernur, kepentingan sebagai pemerintah daerah yang bukan alasannya kan alasan rakyat yang mana dan sebagainya. Ini harus dijawab Pak Erzaldi. Memang seperti itu yang berkeliaran di masyarakat. Monggo Pak Erzaldi. Ini memang sulit kita menanggapi hal-hal yang bertanyaan seperti ini. Tapi jujur saya sampaikan di sini. Tadi saya sudah sampaikan sebetulnya kewenangan itu nomor 2. Kenapa saya sampaikan kewenangan itu nomor 2? Karena yang harus saya kedepankan ini adalah kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Kewenangan tersebut, kepentingan rakyat tersebut tidak akan terakomodir kalau tidak ada kewenangan. Artinya kewenangan nomor 2 itu dari sisi pribadi. Saya jangan ditonjolkan, saya enggak. Kekuasaan itu ya harus kita wujudkan untuk kepentingan masyarakat. Saya khawatir persepsi orang kewenangan itu untuk pribadi. Ini yang susah Pak. Karena ketika orang mengejas kita kepentingan untuk pribadi, terus timbul pertanyaan kedua, rakyat yang mana? Mengenai rakyat yang mana ini adalah rakyat yang datang ketika ada masalah. Kalau nggak ada masalah dia nggak bakal peduli dengan hal begini. HTI ketika undang-undang kehutanan jadi kewenangan pusat, ada nggak dia masalah? Enggak. Kapan dia bermasalahnya? Ketika kebunnya sudah tidak diakui oleh pemerintah, itu punya pemerintah. Baru dia demo. Pak Gubernur, datangnya Pak Gubernur. Pak Gubernur. Saya bilang ini kewenangan pusat. Pak Gubernur. Nah, saya dengar kata kawan-kawan tadi. Giliran memperjuangkan hak rakyat. Sekarang sebenarnya yang kita berjuangkan ini ada hak rakyat. Hak masyarakat kita. Karena belum ada masalah. Makanya rakyat tidak mau datang berduyun-duyun. Ketika ada masalah, baru dia bilang. Kalau saya nih sekarang, saya dalam posisi aman sebetulnya. Dulu saya sudah mengajukan. Tapi dukungannya nggak ada. Nah, jadi tolong dibedakan. Kewenangan yang saya maksud ini, kewenangan yang untuk rakyat. Jangan disalah persepsikan kewenangannya artinya kekuasaan Pak Gubernur berkurang. Kewenangan untuk menjaga rakyat itu yang saya maksud, saya kedepankan. Ya, jadi saya semata-mata ini jangan sampai nanti ketika sudah ada masalah baru kita sadar. Begini aja Mas, saya ambil contoh tadi seperti misalnya yang disampaikan oleh Pak Momo untuk izin tambang aja mau ke Jakarta. Terus saya tanya lagi, ada masyarakat mau mengurus izin tambak udang. Di atas tambak udang itu, di bawah tambak udang tersebut ada timah yang sudah mendapat izin penambangan.
Apa disposisi seorang gubernur? Rekomendasi Anda kami proses, namun menunggu surat persetujuan dari PT Timah selaku pemegang IUP. Kira-kira ketika harga timah turun, harga udang naik, sekilo udang lebih dari harga timah, rakyat pilih investasi apa? Udang. Ketika kita mau ngurus urusan udang, yang dia di bawahnya ada IUP PT Timah, IUP Timah, IUP Tambang. Kita mau ngurus ke pusat. Di mana kewenangan saya untuk melindungi hak rakyat saya? Jadi urusan tambang ini dia akan bernilai terbalik dengan apa yang ada di atasnya. Ketika di atasnya belum ada nilai visible, kita mengadakan penambangan. Oke, IUP tambang disampaikan. Tapi ketika di atas ini sudah ada hotel, pemilik hotel mau nambang apa jual hotel? Ini yang simple, yang saya jelaskan biar orang-orang ngerti. Kalau undang-undang nih, tapi jelimet kan? Ya biarin, itu kan tugas beliau, Pak. Yang penting kalau orang-orang masyarakat, yang penting visible nanti gitu aja. Kalau Nah, jadi ketika yang penting itu tadi, ketika harga di atas itu berbanding terbalik dengan harga yang di bawah, itu aja pilihan kita. Ketika harga di bawah lebih besar, ayo kita di bawah, kita tambangkan. Tetapi ketika harga di atas ini lebih baik, nah gimana kita mau merubah ini? Bukan berarti dicabut IUP tambang tersebut. Nah inilah disusun dalam undang-undang tersebut. Susunlah sama orang yang punya wilayahnya, yang mengerti kondisinya. Bukan masalah kewenangan. Tetapi kewenangan ini bergerak untuk melindungi hak rakyatnya. Paham ya? satu lagi boleh, Pak? Boleh. Jadi memang ini juga yang ramai berkeliaran. Undang-undang ini kan baru disahkan 1-2 bulan lalu, 15 Juni kalau nggak salah ya. Dan memang prosesnya cepat ya. Seperti menyalip di lipatan, pas kita COVID, kita lockdown, makanya kan saya nggak mau lockdown, Pak. Ya. Jadi undang-undang itu lahir, Pak. Ini juga perlu dijawab oleh Pak Erzaldi. Kemudian pertanyaan dibalik, kenapa undang-undang yang baru 1 bulan berjalan ini kemudian langsung dilakukan judicial review? Emang dengan undang-undang sebelumnya gubernur bisa menjamin praktik-praktik penambangan ini juga bagus kalau kita ngomong kembali ke pasal 33, apakah proses penambangan itu kembali bisa untuk mensejahterakan masyarakat Bangka Belitung? Undang-undang sebelumnya, toh pakai undang-undang sebelumnya juga pertambangan kita juga begini-begini saja. Nah itu juga perlu dijawab. Apakah dengan ini kemudian juga meningkatkan kesadaran kita untuk membuat kebijakan yang lebih pro rakyat, yang lebih nyaman untuk industri pertambangan di Bangka Belitung, Pak Erzaldi? Undang-undang sebelumnya juga masih terbatas. Nah, ya itu kan juga perlu dijawab, kan betul? Iya. Tapi ini lebih lagi. Oke. Jadi kalau ada yang bertanya ya, memang banyak yang bertanya, emang undang-undang sebelumnya apakah gubernur juga bisa bertanggung jawab dengan kesejahteraan masyarakat? Enggak bisa juga. Nah, ya juga makanya. Nah, artinya kenapa? Ya itulah, Pak. Ya, Karena saya merasa lah sekarang izin tambang kayak IUP Timah aja kita nggak bisa. Wilayahnya juga belum jelas mau dibuka tambangnya. Kecuali yang galian C. Pasir Uruk ya, Pak Mamo ya. Kita ke bagian pengawasan. Itu pun melalui kewenangan pusat yang disampaikan kepada daerah.
Masalahnya pengawasan itu harus memakai tenaga pusat juga. Lah, contoh yang tadi saya sampaikan aja, PT Kobatin tutup tambang. Ya itu menarik itu. Iya. Jadi situasinya pusat tidak begitu paham dengan kondisi di lapangan, kemudian melakukan kebijakan, yang bertanggung jawab adalah daerah. Gitu, yang harus menerima Ya. risiko dan sebagainya. Kita maunya antara tambang dan pariwisata yang merupakan transformasi kita itu bisa ngeblend. Bisa bersama-sama. Bersama-sama dalam arti kata begini. Investasi di pariwisata ini sangat mahal. Tetapi dia akan bisa terbantu ketika investasi di pertambangan itu bisa bersama-sama menggerakkan ekonomi pariwisata. Itu yang kita harapkan. Bukan berarti juga tambang ini terus kita nggak boleh nambang, nggak boleh eksploitasi ini, eksploitasi itu, nggak bisa Mas. Ini harus bersama-sama. Saya ambil contoh nih ya. Ada situasi di satu lokasi tambang. Kenapa tidak mau dibahas bersama-sama? Ketika selesai menambang, yuk kita buat sarana olahraga misalnya. Ketika selesai menambang, yuk kita buat pelabuhan di laut. Ketika selesai menambang, yuk kita bikin dermaga nelayan. Bisa kok. Nggak usah jauh-jauh kita mau ke negara-negara penambang. Nggak usah di Kalimantan aja lihat. Begitu Kaltim KFC. Begitu selesai nambang, langsung hutan kembali. Tapi beda dengan wilayah kita. Ada wisata tambang. Wisata eks tambang. Di Belitung satu. Yang sekarang kita mau ajukan menjadi geopark juga. Ada wisata tambang. Kolong hijau terus. Apa namanya? Kolong biru terus. Tapi kolong biru hanya gitu-gitu aja tanpa direinvestasikan. Saya waktu jadi bupati dan waktu gubernur ini saya sampaikan. Ada biaya penutupan tambang di PT Kobatin. Saya sampaikan, Pak, kepada PT Kobatin dan orang pusat. Pak, tolong biaya penutupan tambang ini harus direinvestasikan untuk dibuat sesuatu di mana sesuatu yang dibangun itu akan menggerakkan ekonomi masyarakat setempat di eks tambang tersebut. Saya sampaikanlah, jadikanlah Korong Biru di Nibung dan Air Bara ini menjadi tempat wisata. Tapi tolong dibangun tempat wisatanya, bukan tempat wisata yang dibangun karena bekas tambang. Enak aja bekas tambang langsung dijadikan pariwisata tanpa investasi apa-apa. Itu mah namanya ngerjain Tuhan. Ada bang? Mana ini yang tepuk tangan gak ada ini? Maksud saya itu ada biaya tutup tambang ini, kelolakanlah, direncanakanlah, bikin wisata Kolong Biru, buat tamannya, buat apa namanya clubhouse-nya, buat lampunya, panggungnya, sarana main dan lain sebagainya. Itu baru namanya reinvestasi. Oke, baik Pak Gub, karena waktunya juga terus berjalan. Terakhir pertanyaan untuk Pak Gub, apakah Pak Gub ini sendiri dalam melakukan judicial review? Adakah kepala daerah lain atau pihak lain yang mestinya ada ya, yang juga melakukan atau punya pemahaman yang sama? Sebentar Mas Taufik, tadi itu sebetulnya, kenapa kok cepet-cepet banget Pak Gubernur mengadukan uji formal ini? Oke. Mohon maaf, uji formal ini adalah uji formal. Uji formal ini adalah uji ketika undang-undang ini dibuat sudah sesuai prosedur belum? Ya. Makanya ini punya waktu hanya 45 hari sejak diundang-undangkan. Iya, betul. Kalau uji formal ini gagal, baru uji materi. Oke. Baru pasal per pasal. Betul. Ada kepala daerah yang lain yang juga sampai sekarang belum. Belum ya? Saya tidak tahu kenapa, tapi anggota DPD sudah ada. Anggota DPD itu 4. Tapi sayangnya tidak ada dari Babel. Ya, tapi komunikasi dengan kepala daerah lain yang punya potensi sama juga dilakukan ya? Sekarang semua pada sibuk COVID. Yalah, oke lah. Terima kasih. Mungkin dari Pak Gubernur kita kasih aplaus dulu untuk Pak Erzaldi Rosman. Nih, terakhir nanti saya akan minta ke praktisi, ke akademisi bagaimana idealnya tambang ini dilakukan di Bangka Belitung nanti. Tapi saya akan balik ke Mas Irham ini. Nah, Mas Irham semangat sekali mensupport
barangkali tadi ada yang belum disampaikan, perlu disampaikan. Keinginan sampean, saya selalu kepleset. Keinginan Mas Irham, keinginan KNPI dengan support di belakang gubernur untuk melakukan judicial review ini apa, Mas? Balik-balik kita kepentingan orang banyak tadi. Supaya kalaupun nanti pengelolaan pertambangan ini timpang, maka mudah bagi KNPI untuk Pak Gubernur yang benar begitu. Itu mudah. Tapi kalau kewenangan ini adanya di pusat, kita mau pergi ke sana mau berapa banyak uang yang kita keluarkan. Ini simpelnya begitu. Artinya kalau ada penambangan, kemudian ribut dengan pariwisata dan seterusnya, kita cross checknya lebih gampang. Pak Gubernur bisa turun kapan saja. Tapi kalau kita ke pusat ini panjang ceritanya. Dan melalui momen kali ini gugatan formil sudah berjalan. Gugatan formil sudah berjalan. Prediksi kami ini akan menang. Kami yakin betul ini akan menang dan mudah-mudahan undang-undang ini digugurkan sepenuhnya. Namun kami tantang juga hari ini. Nah, apa ini Pak Gubernur ditantang? bukan Pak Gubernur lagi. Nah, yang jelas ini. Kami tantang DPR, anggota DPD dari Bangka Belitung, seluruh elemen masyarakat, asosiasi pertimbangan, kemudian BUMD, BUMN, karena itu juga masuk. Ada pasal-pasal yang mengurangi kewenangan BUMN dan BUMD. Mereka harus turun di sini. Nah, kami tantang, masih ada kesempatan. Jangan sampai nanti ketika ini diperjuangkan sudah menang, kemudian ada pahlawan yang sok muncul di belakang layar, belakang nanti. Nah, hari ini masih ada kesempatan, silakan menghubungi Bang Momo, tunjukkan bahwa DPD asal Bangka Belitung ikut dalam gugatan material. Karena formil sudah lewat, bro. Nah, material. DPD, DPRD, dan seluruh stakeholder yang lainnya. Ini masih ada kesempatan. Closingnya mungkin di situ aja dulu, dan kita akan kawal terus ini sampai berhasil. Oke, terima kasih Mas Irham. Dokter Farhan, ya, Pak Franto. Ya nggak apa-apa, karena ini live, jadi kalau salah ya nggak apa-apa, karena nggak bisa disetip, dan ini memang harus begitu kan begitu. Baik. Dokter Franto, pertanyaan terakhir saya yang perlu dijawab Dokter Franto adalah idealnya depan Bangka Belitung dari sudut pandang akademisi yang memang mendidik anak-anak Bangka Belitung di tingkat perguruan tinggi, ini kayak apa? Kalau dikaitkan dengan tata aturan perundangan, barangkali pertambangan dan sebagainya, tambang ini menjadi potensi, ya, migrasi pariwisata. Bagaimana sudut pandang akademisi UBP dalam hal ini mensikapi situasi terkini, Dokter Franto? Monggo silakan. Terima kasih Pak. Kalau dari saya, dari akademisi, kita butuh betul regulasi Pak. Jadi bagaimana regulasi itu dibuat dan keberpihakan dari regulasi tersebut. Kemudian juga regulasi dan arti hal ini regulasi kepertambangan, ya, apakah nanti di produk tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat, juga pengawasan dari regulasi tersebut. Nah ini yang paling penting, karena kalau kita udah bicara tambang, kita juga harus bicara bukan di hulunya saja, tapi hilirisasi, ya kan? Karena bagaimanapun dunia kampus adalah dunia pencipta SDM, sumber daya manusia, ya kan? Dengan kita bicara itu dari hulu sampai hilir, kita juga bicara tentang lapangan kerja sebetulnya, ya kan? Nah itulah yang kita harapkan, ya kan, hal-hal yang seperti ini yang menjadi perhatian kita semua. Mungkin itu statement saya terakhir. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum saya close, saya memberikan satu putaran untuk siapa saja. Pak Gub barangkali mau memberikan closing statement sebelum saya tutup. Mas Irham, yang muda diberi kesempatan. Ya. Sampai tanggung jawab loh Mas. Ya. Oke, silakan. Jadi kami mendorong uji undang-undang yang terbaru ini. Setelah ini berhasil, maka undang-undang yang sebelumnya juga kita harus uji lagi. Ya. Itu royalti cuma 3%. Bangka Belitung kita kebagian cuma 75% dari 3% tadi. Ini kecil sekali. Kemudian kalau tadi Pak Gubernur sudah sampaikan tentang jaminan penutupan tambang, maka kami mendelisik jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi yang disetorkan kepada kas pemerintah daerah itu masih sangat kecil. Ya bayangkan saja kalau saya pengusaha, jaminan reklamasi per hektarnya katakanlah 20 juta, lebih baik duitnya disita daripada saya reklamasi. Ini harus naikkan Pak. Ini harus kita naikkan. Dan kita akan bertahap kawal ini sampai benar-benar Bangka Belitung menjadi provinsi yang keren lah ke depannya. Itu aja. Oke,
Terima kasih Pak Gubernur, Pak Ose, silakan, monggo silakan. Ketika nggak diputer protes Pak Mamo, silakan. Saya mau jawab tadi pertanyaan moderator tadi ya. Siap, siap salah. Apakah kalau diambil pemerintah itu karena daerah ada becus? Kan gitu tadi kan? Iya. Nah kita lihat sejarahnya dulu, historis ya. Waktu undang-undang sebelumnya itu kewenangan di pusat. Nah ternyata tidak bisa aja, tidak becus juga. Dia ini pemerintah pusatnya yang tidak becus, akhirnya undang-undang yang baru memberikan kepada daerah. Dan semenjak di daerah ternyata lebih baik dari dulu. Nah sekarang mau ditarik lagi, kan tidak benar ini. Jadi kalau ditanya siapa yang tidak becus, sebenarnya pusatnya yang tidak becus. Ya. Nah saya kasih contoh royalti aja ya Pak. Itu dulu royalti itu yang nguruskan Kementerian Keuangan ya, 3%. Kita dulu pengusaha-pengusaha sini sudah minta kecil, pengusahanya justru yang minta dinaikkan royaltinya. Tapi karena yang mutus di sana, karena kalau pusatnya mutus royalti bukan karyawan pengusaha timah aja yang kena, ya tambang yang lain mungkin yang di sana tidak setuju. Nah, kita mau itu. Nah kalau kita lihat pada waktu itu, ya pada waktu sebelum jadi 99 ke atas itu ini pusat yang ngatur ya. Royalti kita pada waktu itu masuk ke kas daerahnya tidak lancar, kemudian utang tahun 95 pemerintah tidak punya duit bayarnya, akhirnya dikompensasi dengan aset timah. Jadi duit itu dia pakainya ada di store ke daerah. Pernah terjadi itu faktanya. Maka itu kebagianlah daerah Kota Bangka Pinang nih dapatnya gudang beras, rumah wakil wali kota, rumah Kasdim, itu kompensasi dari uang royalti. Nah jadi kalau kita mengharapkan royalti belum tentu setahun sekali cair, dipakainya dulu kalau dikumpul-kumpul itu tidak terbayar kompensasi. Karena pemerintah daerahnya kompensasinya asetnya PT Timah, bukan aset pemerintah, aset PT Timah. Nah artinya kan pusat juga tidak benar waktu itu. Nah sekarang kan dari ke daerah saya rasa lebih baik. Karena semenjak tahun 99 itu kan tumbuh smelter. Rekrutmen tenaga kerja cukup besar. Banyak sektor-sektor ini bermunculan. Ya. Nah memang kalau kita lihat, terutama PT Timah Pak Gubernur ya, itu berubah filosofi bisnisnya. Ya. Dulu itu PT Timah tidak profit oriented. Karyawan PT Timah pada waktu itu 24.000. Di Bangka Belitung ini ada 14.000. Setelah restrukturisasi tinggal 5.000 waktu itu. Tidak peduli ya bukan. Ya. Dia sekarang ini profit oriented dia. Harusnya BUMN sebenarnya sebagai agent ini tidak boleh terlalu gitu profit ya. Profit oriented tidak perlu. Ya. Nah ini yang terjadi. Nah oleh karena itu kita pemerintah sendiri sebenarnya dengan menyerahkan kewenangan itu di daerah otonomi itu sekira lebih baik ya, sekira itu. Siap. Terima kasih Pak Mamo, Pak Erjaldi, Pak Franto, Mas Irham. Saya hanya ingin kembali, apapun aturannya, apapun undang-undangnya, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu dalam maknanya. Bumi, tanah, air, dan apa yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Itu intinya. Kalau kita ngomong bicara tambang di Bangka Belitung, ada dua pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, proses pertambangan harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Yang kedua, pasca tambang harus ada jaminan tidak adanya kerusakan lingkungan hingga masa depan Bangka Belitung ini terus
berjalan, termasuk barangkali kalau mau migrasi ke sektor-sektor yang lain. Itu kira-kira tidak perlu didebat karena ini normatif sekali. Kemudian untuk menutup ini saya dikirimi pantun, mohon izin untuk membacakan pantun. Nanti disambut cakep gitu ya biasanya ya. Jalan-jalan ke Semabung Lama, mampir sebentar membeli semangka. Bangka Belitung uji undang-undang minerba demi kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Satu lagi, paling enak makan lempah kuning tenggiri, pakai lalap dan sambal terasi, cakep. Terima kasihlah berkisah kayak kami, sampai jumpa dan bertemu kembali. Terima kasih, saya Ibnu Taufik Juwaryanto. Malam ini dialog ruang tengah migrasi ke Latrase bersama narasumber istimewa dengan tema melakukan judicial review undang-undang minerba untuk siapa. Akhir kata, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada para narasumber, utamanya Pak Gub. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya.